Manga One Piece sudah berjalan selama 26 tahun lamanya, dan selama itu pula kita disuguhkan oleh Eiichiro Oda dengan pertarungan-pertarungan yang keren, yang memanjakan mata, sehingga membuat kita sebagai pembaca dan penonton berdecak kagum dibuatnya. Terlebih lagi, dengan banyaknya karakter-karakter kuat di One Piece, kita dapat melihat serangan yang dahsyat dari setiap karakter, baik itu dengan menggunakan buah iblis, maupun dengan haki semata, ataupun menggabungkan keduanya untuk menciptakan serangan yang memiliki daya rusak yang tinggi, yang bahkan mencakup area tertentu. Dan di video kali ini, kita akan membahas 12 serangan terkuat di manga One Piece versi Mabes anime. Serangan ini pertama kali digunakan oleh Fujitora pada saat berhadapan dengan Doflamingo dan Law di Pulau Grand Beat, di mana ia tanpa menyebutkan nama serangannya langsung melakukan pose tertentu ke arah langit, yang membuat Doflamingo dan Law tampak kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Fujitora tersebut. Dan beberapa detik kemudian, tanpa diduga dan dinyana oleh mereka berdua, jatuhlah sebuah benda dari langit, yaitu sebuah meteor yang menyala-nyala, hingga membuat Doflamingo dan Law yang tadinya kebingungan menjadi ketakutan melihat hal tersebut, yang dimana efek serangannya dapat membuat sebuah kawah raksasa di bawah pijakan kaki mereka. Bisa dibilang teknik serangan ini merupakan teknik serangan andalan Aokiji, di mana ia mampu membekukan monster laut beserta lautan dalam sekejap, yang skala cakupannya sejauh mata memandang. Bahkan yang lebih gilanya lagi, esnya dapat menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Hal ini pernah dia tunjukkan pada chapter 319, dan pada pertempuran besar di Marineford, ia lagi-lagi menggunakan jurus ini, di mana dia dengan mudah menghentikan tsunami buatan ciptaan Shirohige. Serangan ini merupakan salah satu serangan terkuat di manga One Piece, yang dimana Kizaru mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang berbentuk bintang, lalu meluncurkan ratusan partikel-partikel cahaya layaknya sebuah peluru. Serangan ini pertama kali ia gunakan ketika ingin menyerang Shirohige, namun serangannya tersebut dapat dihentikan oleh Marco, yang pada saat itu menjabat sebagai komandan divisi pertama bajak laut Shirohige. Dan pada akhir perang di Marineford, yaitu pada saat Law membawa kabur Luffy, Kizaru menggunakan jurus ini lagi untuk menghancurkan kumpulan es raksasa milik Aokiji. Sebenarnya seluruh serangan Akainu sangatlah bertenaga dan merusak, namun yang paling menarik perhatianku adalah serangan yang bernama Ruze Kazan. Serangan ini pada dasarnya mirip dengan serangan Daifunka, hanya saja serangan ini lebih efektif dalam mengalahkan musuh dalam jumlah yang banyak, di mana ia akan meluncurkan puluhan tinju magmanya ke arah langit untuk menciptakan hujan meteor layaknya sebuah azab yang menimpa kaum Sodom. Serangan ini sangatlah kuat dan dapat mengubah area peperangan menjadi sebuah neraka, dan sampai saat ini belum ada yang bisa menghentikan serangan azab tersebut. Karena di manganya Sengoku tidak pernah menamai serangan ini, maka kita sebut saja serangan ini sebagai serangan tapak Buddha Julai, yang efeknya menimbulkan gelombang kejut yang menusuk sampai ke tulang, seperti yang dialami oleh Kurohige dan kawan-kawannya, sehingga membuat mereka semua langsung muntah darah di tempat kejadian perkara. Hal itu menunjukkan serangan yang dia lancarkan kepada kelompok bajak laut Kurohige bukanlah serangan yang ecek-ecek ataupun yang kaleng-kaleng. Jadi untuk saat ini bisa dikatakan serangan ini merupakan serangan terkuatnya yang pernah ia tunjukkan. Teknik serangan ini pertama kali diperlihatkan oleh Big Mom pada chapter 1039, sedangkan di animenya sendiri pada episode 1066. Sebenarnya teknik misteri ini merupakan variasi dari teknik serangan Master Ho dan Master Saber. Hanya saja serangan ini bisa dibilang lebih berbahaya dan mematikan jika dibandingkan dengan dua teknik sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi, di mana serangan ini mempunyai kesadaran sendiri, sehingga ia mampu mengejar target sasaran dengan tepat, jadi akan sangat sulit untuk menghindarinya.
Terlebih lagi, serangan ini merupakan serangan gabungan antara ketiga homies terkuat milik Big Mom. Jadi sudah dapat dipastikan serangan ini merupakan serangan pamungkas dari Yonko Big Mom. Dari semua serangan terkuat milik Kaido, kita semua pasti sepakat bahwa teknik serangan terkuat Kaido yang pernah dia tampilkan di arc Wano adalah Kain Daiko. Serangan ini saking kuatnya dapat melelehkan apapun, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Kaido sebelum menyerang Luffy. Hal ini bisa dilihat dari tanduk raksasa yang berada di Gunung Onigashima, yang seketika copot dari tempatnya. Dan untuk menggunakan teknik serangan ini, Kaido harus terlebih dahulu mengeluarkan api dari mulutnya dalam jumlah yang cukup banyak, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya dalam bentuk seekor naga, seperti halnya dirinya. Namun walaupun serangan Kain Daiko merupakan serangan terkuat milik Kaido, serangan ini tidak mampu mengalahkan seorang Monkey D. Luffy dalam pertempuran terakhir mereka di Onigashima. Sungguh aneh rasanya jika kita tidak menyertakan Shirohige sebagai salah satu pemilik serangan terkuat di manga One Piece. Apalagi ia dikenal memiliki banyak teknik serangan yang merusak. Bahkan menurut Sengoku, kekuatan buah iblisnya dapat menghancurkan dunia. Dan dari semua serangan yang pernah diperlihatkan Shirohige dalam peperangan besar di Marineford, maka yang terkuat dari semua itu adalah serangan yang digunakan Shirohige dalam menghancurkan Akainu, sampai-sampai membuat markas besar angkatan laut terbelah menjadi dua. Bisa dibilang serangan ini merupakan serangan andalan Shirohige dalam menumbangkan musuh-musuhnya. Meskipun tergolong sebagai Yonko baru, kekuatan Kurohige tidak bisa dianggap remeh. Bahkan ia tercatat sebagai satu-satunya orang yang mampu melukai seorang Shanks hingga menjadikannya ganteng seperti sekarang. Dengan kata lain, kekuatan Kurohige sebanding dengan kekuatan Yonko yang lain, khususnya dalam serangan, terutama serangan yang bernama Black Hole. Serangan ini mampu menelan apapun yang berada di depannya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, seperti yang pernah dia tunjukkan di Pulau Banaro dan Marineford, yang efeknya membuat objek yang tertelan di dalamnya menjadi hancur akibat tekanan dari gaya gravitasi. Sebagai karakter utama di manga One Piece, sudah pasti Luffy memiliki banyak serangan-serangan yang kuat. Namun jika ditanyakan kepada para opler, yang mana serangan yang paling kuat di antara serangan yang lain yang pernah digunakan oleh Luffy, maka kita semua setuju bahwa serangan Luffy yang paling kuat adalah Bajrang Gun. Saking kuatnya serangan ini dapat menumbangkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia, di mana serangan ini menitik beratkan pada kepalan tangan Luffy yang berukuran raksasa, yang ukurannya hampir menyamai ukuran Pulau Onigashima. Namun data ini bisa saja berubah, karena manga One Piece masih terus berjalan hingga sampai saat ini. Dengan kata lain, semakin kuat musuh yang dihadapi oleh Luffy ke depannya, maka semakin kuat pula serangan yang akan dia lancarkan. Di mata para marin, Monkey D. Garp adalah sang pahlawan angkatan laut. Tapi di mata para bajak laut, dia adalah iblis yang siap meneror kapanpun ia mau. Garp dikenal memiliki tinju yang sangat kuat dan dahsyat. Bahkan bisa dikatakan ia pemilik tinju terkuat seantero One Piece. Dan salah satu jurus serangan yang mematikan dari dirinya adalah Galaxy Divide. Serangan ini pertama kali ia gunakan pada chapter 1088, yaitu ketika menyelamatkan Kobe CS dari serangan kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Yang mana Garp melancarkan serangan ini pada Alvaro Pizarro yang bersembunyi di gunung, hingga membuat gunungnya terbelah menjadi dua. Dan Alvaro Pizarro sendiri langsung muntah darah dibuatnya. Oh, samurai, Yang terakhir, wajib hukumnya memasukkan nama seorang Goldie Roger dalam daftar ini, karena akan menjadi sebuah anomali jika nama sang raja bajak laut tidak terdaftar dalam karakter-karakter di One Piece yang memiliki serangan terkuat. Seperti yang kita tahu, karakter ini sangat jarang muncul di cerita manga One Piece. Kalaupun muncul, itu pun hanya di flashback. Namun walaupun kemunculannya hanya di flashback, kemunculannya selalu memberikan petunjuk-petunjuk penting dalam suatu cerita.
yang dalam hal ini cara bertarung seorang Roger, yang ternyata seorang pendekar pedang, di mana ia menunjukkan teknik serangan yang bernama Kamusari, yang pernah ia lancarkan pada Kozuki Oden, yang akibatnya membuat Oden terlempar jauh. Meskipun hanya satu serangan ini yang ditampilkan oleh Eiichiro Oda dari dirinya, namun serangan ini sudah menjelaskan semua tentang seberapa kuat seorang Goldie Roger pada saat masa jayanya. Itulah tadi pembahasan tentang serangan-serangan terkuat yang ada di manga One Piece. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subbreaker. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.